ketika FCR ayam kampung itu 4:1 atau 4 kilo pakan jadi 1 kilo daging, kita harus bisa memberi pakan dengan harga di bawah 5.000. Soalnya daging ayam kampung itu umum kan 35.000 per kilo. Jadi kalau kita mengasih pakan dengan pakan yang harganya lebih dari 5.000, misalnya pakannya harga 10.000 dikali 4 kan sudah 40.000, dan jualnya dagingnya 35.000 per kilo. Jadi kita rugi pakan. Sebisa mungkin kita cari yang di bawah 5.000, karena memang ayam kampung kan masa produksi untuk dagingnya itu bisa sampai 3-4 bulan. Pakan yang efisien itu kan lebih hemat di kantong. Kalau saya harga pakan itu paling 3.000 sampai 3.500. Jadi dikali 4 ya paling 14.000 lah. Nah, nanti saya bisa jual daging 35.000 per kilo. Jadi masih ada untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan dari Kalibagor, Banyumas. Saya memiliki peternakan yang bernama Bergas Jaya Farm. Kami berfokus ke ayam kampung pedaging, ayam kampung asli, dan yang di belakang ini ada KUB. Jadi untuk persiapan berternak ayam kampung itu tidak terlalu sulit, karena ayam kampung kan terbiasa dengan alam liar. Yang paling penting itu pastinya kita harus mempersiapkan itu pakan, karena pakan ini ternyata yang memang menjadi banyak problem bagi para peternak-peternak. Karena pakan itu kalau ternaknya paling berapa puluh ekor memang bisa mudah, tapi ketika sudah mencapai ratusan ekor itu kita beternak, kalau kita berpikir pakan itu luar biasa. Bahkan saya pernah satu hari itu sampai 30 kilo, 15 kilo pagi, 15 kilo sore. Itu kalau pakannya pakan pabrikan itu mahal banget. Anggaplah pakan pabrikan 1 kilonya 10.000, satu hari 30 kilo berarti kan 300.000. Kalau satu bulan 9 juta. Memang pakan itu yang hal yang paling penting. Dan kalau ayam kampung itu menurut saya pribadi yang sudah saya lakukan, mempunyai rumus bahwasanya untuk pakan yang kami berikan ke ayam-ayam kita menggunakan pakan alternatif, yaitu pakan fermentasi dari bahan ikan laut yang reject. Itu ikan laut yang rucah, itu yang kecil-kecil, memang nggak terjual di pasar, itu nggak menerima. Ikan-ikan itu kami manfaatkan untuk membuat pakan itu sebagai sumber proteinnya, dan ada juga ampas tahu, singkong untuk karbonnya, dan kita juga ada pekatul, karena ayam kampung umumnya kan makannya ya pekatul lah. Jadi kita campur juga ada pekatul, terus ada jagung, itu kita proses. Ada yang direbus, ada yang digiling, terus kita fermentasi selama kurang lebih 7 hari. Itu ketemunya itu nggak nyampe 3,5 lah, paling 3.000. Itu saya pernah pelihara ayam KUB yang dulu saya beli 2 box itu alhamdulillah di umur 2,5 bulan itu ada yang sudah sampai 1 kilo dengan pakan itu. 3 bulan sampai 4 bulan ya udah bersih lah. Dari populasi 100 ekor sudah bisa terjual semua. Untuk takaran komposisi untuk pembuatan pakan itu saya memakai, kita cuma pakai ikan laut 50 kilo, terus pekatulnya 150 kilo, terus singkongnya 50 kilo, terus ada jagung gilingnya 20 kilo, terus ada ampas tahu sekitar 30 kiloan lah. Terus biasanya itu ada juga kita campuri polar, brand polar, itu juga buat menambah protein nabati.
Untuk proses fermentasinya itu kita ikannya itu direbus. Jadi ikan kita rebus dulu sampai jadi bubur, itu jadi pasta. Nah, kalau sudah jadi pasta itu nanti kita campur. Kalau udah dingin, kita pastikan dingin dulu, baru kita masukin EM4 sama molase, terus diaduk sama dedak dan pekatul. Kita campur sampai itu kan nantinya berair. Nah, jadi fungsinya pekatul itu biar agak mamel, nggak berair banget. Nah, kalau udah agak mamel baru seperti singkong parut, singkong giling, terus ampas tahu dan lain-lainnya, apa kayak jagung. Itu jagung juga kita rebus, jadi baru dimasukin ke semua terus dicampur jadi satu. Itu bahannya cuma kayak gitu. Tutup ke dalam drum selama 7 hari. Sangat-sangat menghemat, karena yang kita hitung itu kalau pakan pabrikan 1 bulannya itu kos kita bisa sampai 6 juta. Tapi berhubung kita pakai fermentasi, jadi cuma sekitar 1,5 juta, ya, sampai 2 juta per bulan. Itu sekitar 300 ekor, bisa buat makan 1 bulan. Pakan sehari untuk 1 ekornya, kalau di saya itu, kalau yang lebih dari 3 bulan itu kita kasih 100 gram per ekor. Jadi 100 gram per hari per ekor. Pagi seperti ini 50 gram, nanti sore 50 gram. Ayam-ayam lah, ini ayam-ayam yang kita besarkan dengan pakan-pakan itu. Ini dari DOC, kita dulu beli DOC, terus bingung ke pasar jualnya karena memang ditawar ayam chopper. Jadi kita ternak sendiri, dan kebetulan saya ada toko sayur itu tadi, ternyata saya bisa menjual di situ, dan alhamdulillah 1 minggunya ini bisa 20 sampai 30 ekor. Untuk kandang sebenarnya tergantung lahannya. Kalau memang lahannya luas dan mencukupi, itu pakai yang kayak gini aja, secara koloni juga lebih bagus. Cuman ketika lahannya sempit, nanti bisa bikin box. 1 boxnya itu ukuran 2,4 meter kali 1,2 meter dengan tinggi 2 meter. Itu nanti dibikin 4 box, 4 tingkat. Itu muat sampai 200 ekor buat ayam 1 bulan sampai ayam panen, berarti di usia 3 bulan itu bisa muat 200 ekor. Jadi kalau yang memang lahannya sempit, bisa pakai cara yang seperti itu, praktis ya. Awal mula kita berternak itu karena dari dulu memang saya suka dengan ayam, karena mungkin kurang telaten. Jadi ayam-ayam saya itu dulu di tahun 2020 atau 2019 itu saya lepaskan liar, dan kebetulan pada awal tahun ini dulu ada ayam saya yang saya lihat itu bawa anak. Jadi anak-anaknya saya ambil, terus saya besarkan di kita lampu, dan sampai sekarang masih ayam-ayam itu, dan itu yang menjadi cikal bakal saya buat beternak sampai sekarang. Terus saya juga nambah populasi di ayam KUB, karena memang informasinya ayam KUB itu dagingnya memang rasa ayam kampung. Awalnya saya beli 2 box ayamnya, terus saya besarkan. Kebetulan saya juga ada toko sayur di Purwokerto yang memang menyediakan berbagai jenis sayur dan daging, baik itu daging sapi atau ayam juga ada, dan saya masukkan ke toko. Dan alhamdulillah ayam yang 2 box itu bisa saya jual sendiri, dan saya sisakan sekitar 60 ekor yang nantinya akan menjadi indukan. Untuk perawatan sehari-hari, yang pasti menjaga kebersihan baik itu kandang,
terus air minum, dan terutama air minum itu kita juga kasih jamu. Kita ada jamu herbal untuk ayam-ayam kita. Situ setiap hari dari TOC sampai sekarang ini yang sudah umur 5 bulanan itu masih kita kasih jamu-jamu itu, dan terbukti walaupun kemarin hujan seharian ayam alhamdulillah masih sehat-sehat. Kalau untuk saat ini menurut saya sih menguntungkan. Kalau untuk untung per ekornya itu ya itu tadi pegangannya cuma FCR itu. Kalau ayam kampung FCR-nya 4 kilo ya berarti mungkin saat umur DOC kan 0 sampai 1 bulan itu kita belum menemukan terobosan buat pakan alternatifnya. Jadi kita masih pakai pakan pabrikan. Itu untuk 100 ekornya itu habis sekitar 50 kilo pakannya 1 bulan. Nah, kalau untuk 1 bulan sampai ke 3 bulan itu kita full pakai pakan fermentasi, pakai pakan alternatif itu. Dan keuntungannya itu dari HPP ayamnya itu sekitar 17.500 sampai 22 ribuan per ekornya dalam waktu 3 bulan. Dan itu per kilonya ayam untuk KUB itu 35.000 per kilo. Jadi kalau anggaplah sampai 25.000 lah, HPP per ekor itu kita jual, misalnya jual 35.000 ya masih ada selisih 10.000 kali 100 ya masih banyak ya. Tapi kalau bisa, misalnya kita ini kan nantinya mau buat produksi sendiri, mau bikin DOC sendiri, terus kita besarkan sendiri, itu saya hitung-hitung paling 15.000. Untuk filosofi beternak ayam kampung ya, ayam kampung itu bisa dinikmati buat seluruh masyarakat. Jadi walaupun harga memang 35.000 per kilo, itu bagi saya tidak masalah ayam kampung KUB, karena memang produksinya itu lebih cepat, telurnya lebih banyak, terus juga dagingnya, untuk produksi dagingnya juga lebih cepat dari ayam kampung asli. Jadi kalau harganya mungkin lebih murah dari ayam kampung asli ya bagi saya nggak jadi masalah, karena kan produksinya juga lebih cepat ini, dan pakannya juga seperti ayam kampung biasa. Ini dikasih makan limbah rumah tangga juga bisa. Untuk kuncinya beternak ayam kampung ya yang paling utama sabar, karena dunia peternakan ternyata membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Prosesnya panjang, buat bisa dapat untung itu prosesnya panjang. Jadi kunci utamanya memang harus sabar, tekun, dan menurut saya itu penting itu modal. Karena mungkin banyak di luar sana yang bilang usaha itu tidak butuh modal, tapi menurut saya ketika usaha berjalan memang butuh modal. Soalnya ngasih makan ayam yang sebulan, walaupun saya pakai pakan alternatif, 1 bulan paling 2 juta buat pakan, yang kalau normalnya bisa sampai 6 sampai 8 juta. Itu 2 juta per bulan aja juga selama belum panen kan lumayan. Berapa bulan itu? 2 juta per bulan terus, dan harus sabar. Terus juga ketika mungkin ada fase dimana akan menyerah, tapi menurut saya, sesuai pengalaman saya itu ketika akan menyerah biasanya malah akan ada solusi besar, dan itu malah bisa jadi berkembang yang pesat. Awal mula perkembangan pesat itu menurut saya, pengalaman saya itu ada fase dimana kita otaknya sudah capek, uangnya sudah capek, tenaganya juga sudah capek, berpikiran akan menyerah. Tapi kalau diteruskan saja bagaimana caranya, itu malah ada solusi yang bikin kita tambah besar, tambah sukses ya.
pesan saya untuk peternak-peternak pemula ini, khususnya kan pemula, karena saya terus terang itu baru pemula di dunia peternakan, itu belum lama lah, belum ada 1 tahun kayaknya. Nah, untuk peternak-peternak pemula itu tentukan dulu kita itu mau beternak itu endingnya itu mau bagaimana. Kayak contoh mungkin goalnya mau ke petelur, ya nanti kita siapkan induk-induk yang atau calon-calon indukan yang akan menjadi yang akan memproduksi telur. Terus kalau mau fokus ke daging ayam, ya cari ayam-ayam yang memang diterima pasar. Jangan memelihara ayam-ayam yang hanya ramai di sosial media saja. Karena kalau untuk peternak pemula itu jenengan beli indukan yang calon indukan umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu harganya satu ekornya sampai 800.000, labelnya ayam pedaging. Ayam pedaging kok semahal itu? Kalau anak-anaknya nanti dibawa ke pasar, itu dijamin nggak akan tahu itu ayam induknya mahal atau apapun itu. Ayamnya namanya apa? Sekarang kan banyak banget nama-nama ayam yang kelas ya. Menurut saya kalau mau melihara ayam ya yang ayam KUB atau maron. Jadi jangan beli ayam-ayam yang memang notabene-nya itu ayam pertumbuhan cepat dan lain sebagainya, tapi harganya sangat-sangat mahal. Insya Allah saya mau berternak ini, insya Allah saya niatkan untuk membantu para peternak pemula bisa produksi cepat, dagingnya, telurnya juga banyak. Jadi nanti kita akan jualnya juga jual harga ayam kampung. Bahkan kalau misalnya itu saya juga siap yang lebih murah pun nggak apa-apa, karena saya mengalami hal-hal seperti itu. Saya nggak mau peternak-peternak yang baru mulai merintis apa itu merasakan seperti apa yang saya rasakan dulu.